Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatin Gabela. Di sini saya akan menjelaskan makalah kelompok 1, yaitu pengertian, ruang lingkup, tujuan, manfaat, fungsi, dan metode dari ilmu al-lughah. Yang pertama ialah pengertian dari ilmu al-lughah. Secara etimologis, ilmu al-lughah berasal dari dua kata, yaitu ilmu yang berarti ilmu atau pengetahuan, dan al-lughah yang berarti bahasa atau ucapan. Sedangkan secara istilah, al-lughah mengacu pada ilmu yang mempelajari bahasa secara menyeluruh, mulai dari aspek tata bahasa, kosakata, cara penyampaian, hingga aspek sosial budaya yang terkait dengan penggunaan bahasa tersebut. Ilmu al-lughah merupakan bagian dari ilmu bahasa yang meliputi sintaksis, semantik, fonologi, dan pragmatik. Tujuan utama dari ilmu al-lughah adalah memahami bahasa sebagai sistem komunikasi yang digunakan oleh manusia, serta melacak asal-usul dan perubahan dalam bahasa seiring waktu. Yang kedua, ruang lingkup ilmu al-lughah, yaitu meliputi fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, fonetik, dan leksikografi. Yang pertama ialah fonologi. Fonologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang sistem bunyi dalam suatu bahasa. Dalam ilmu al-lughah, fonologi membahas tentang fonem, yaitu satuan bunyi yang membedakan makna kata dalam bahasa tersebut. Contohnya, dalam bahasa Arab, fonem ka dan aki dapat membedakan makna kata, seperti kata kafir yang berarti kufur dan kafar yang berarti menggali. Fonologi juga mempelajari tentang aturan pengucapan bunyi yang berbeda-beda dalam bahasa. Yang kedua ialah morfologi. Morfologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang struktur kata dan cara pembentukan kata. Dalam ilmu al-lughah, morfologi membahas tentang akar kata, yaitu bentuk dasar dari sebuah kata dan bagaimana akar kata tersebut diubah menjadi kata-kata baru dengan menggunakan afiks atau konfiks. Contohnya dalam bahasa Arab, arti kata kataba dapat membentuk kata kataba atau menulis, kitab, buku, dan maktab, kantor. Yang ketiga ialah sintaksis. Sintaksis adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang struktur kalimat dan hubungan antara kata-kata dalam sebuah kalimat. Dalam ilmu al-lughah, sintaksis membahas tentang aturan-aturan pembentukan kalimat dalam bahasa Arab, seperti aturan tata bahasa dan penggunaan imbuhan dalam sebuah kalimat. Yang keempat ialah semantik. Semantik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang arti kata dan makna kalimat dalam suatu bahasa. Dalam ilmu al-lughah, semantik membahas tentang makna kata dalam bahasa Arab, baik dari segi makna denotatif maupun makna konotatif. Yang kelima ialah fonetik. Fonetik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh manusia dan cara pengucapannya. Dalam ilmu al-lughah, fonetik membahas tentang cara pengucapan bunyi-bunyi dalam bahasa Arab, seperti konsonan, vokal, dan nada. Yang terakhir adalah leksikografi. Nah, leksikografi ini adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang pembuatan kamus atau leksikon. Dalam ilmu al-lughah, leksikografi membahas tentang pembuatan kamus bahasa Arab, termasuk pemilihan kata-kata yang tepat, definisi kata, penggunaan kata dalam kalimat, dan lain sebagainya. Pembahasan kedua yaitu tentang tujuan dari ilmu al-lughah. Tujuan dari ilmu al-lughah atau ilmu bahasa adalah untuk memahami dan menganalisis bahasa secara sistematis dan ilmiah. Tujuan utama ilmu al-lughah adalah untuk mempelajari struktur, fungsi, dan evolusi bahasa. Ilmu al-lughah membahas berbagai aspek bahasa, termasuk fonetik, fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik, dan sejarah bahasa. Tujuan utamanya adalah untuk memahami bagaimana bahasa digunakan dan bagaimana bahasa berubah seiring waktu, serta bagaimana bahasa digunakan dalam konteks sosial dan budaya. Dengan mempelajari bahasa, kita dapat lebih memahami komunikasi manusia, pemikiran manusia, dan peradaban manusia secara keseluruhan. Yang ketiga ialah manfaat dari ilmu al-lughah. Jadi, ilmu al-lughah memiliki manfaat yang sangat luas dan sangat penting bagi kehidupan sehari-hari seseorang. Dan ilmu al-lughah atau ilmu bahasa memiliki beberapa manfaat. Di antaranya kayak memperluas pemahaman terhadap bahasa,
menjadi alat untuk komunikasi, menjadi alat untuk belajar asing, penelitian linguistik, memperkuat identitas kebudayaan, dan alat untuk mengembangkan karir. Dan manfaat ilmu lugo juga sangat penting bagi para ahli bahasa, guru bahasa, penerjemah, leksikografer, penulis, dan para tokoh masyarakat. Selanjutnya ialah fungsi dari ilmu al-lughah. Terdapat beberapa fungsi dalam ilmu al-lughah atau ilmu bahasa. Yang pertama ialah untuk memahami bahasa. Ilmu al-lughah membantu manusia memahami bahasa dan struktur bahasa secara lebih mendalam, sehingga mereka dapat menguasai bahasa dengan lebih baik. Yang kedua ialah untuk menyusun kamus. Ilmu al-lughah membantu menyusun kamus dan meletakkan kosakata dan konsep yang terkandung dalam bahasa. Yang ketiga ialah untuk penerjemah atau menerjemahkan. Ilmu al-lughah juga digunakan untuk menerjemahkan bahasa satu ke bahasa yang lain, sehingga orang dapat berkomunikasi dengan orang dari budaya dan bahasa yang berbeda. Selanjutnya yaitu menjaga bahasa. Dalam ilmu al-lughah membantu menjaga keaslian bahasa dan kemurnian bahasa, menghindari penggunaan untuk yang salah, dan mengeksploitasi bahasa dengan memahami bentuk, struktur, makna dari bahasa tersebut. Yang terakhir yaitu untuk mengembangkan bahasa. Ilmu al-lughah membantu mengembangkan bahasa, mempelajari dialek-dialek dan variasi yang ada pada suatu bahasa, dan membangun bahasa yang lebih maju dan lebih baik. Nah, dalam keseluruhan, ilmu al-lughah berfungsi sebagai dasar utama dalam memahami bahasa manusia dan membantu manusia dalam berkomunikasi dengan lebih baik dan efektif dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir yaitu metode dalam ilmu al-lughah. Nah, kan tadi sudah dijelaskan bahwa ilmu al-lughah adalah studi yang mempelajari tentang struktur, fungsi, sejarah, dan variasi dalam bahasa. Nah, dalam ilmu al-lughah ini terdapat beberapa metode yang digunakan. Seperti yang pertama yaitu metode deskriptif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana suatu bahasa digunakan secara alami dalam berbagai situasi komunikatif. Tujuan utamanya adalah untuk menemukan pola atau aturan dalam bahasa itu sendiri, bukan untuk memperbaiki atau mengubahnya. Yang kedua yaitu metode komparatif. Metode ini membandingkan bahasa yang berbeda dan menemukan persamaan dan perbedaan di antara mereka. Hal ini dapat membantu memahami hubungan antar bahasa-bahasa tersebut dan sejarah perkembangan bahasa itu sendiri. Yang ketiga ialah metode historis. Metode ini melacak perkembangan bahasa dari masa lalu hingga saat ini. Ini melibatkan mempelajari sejarah bahasa dan hubungan bahasa dengan budaya, politik, dan sosial. Yang keempat ialah metode fungsional. Metode ini mengkaji bahasa dari perspektif fungsinya dalam interaksi sosial. Ini melibatkan mempelajari bagaimana bahasa digunakan dalam situasi tertentu, seperti interaksi antara orang dewasa dan anak-anak atau dalam konteks profesional seperti bidang medis atau hukum. Yang terakhir yaitu metode kuantitatif. Metode ini menggunakan analisis statistik untuk mempelajari bahasa. Ini dapat melibatkan penggunaan dari bahasa besar untuk menemukan pola dan tren dalam penggunaan bahasa. Dalam prakteknya, metode-metode ini sering digunakan bersama-sama dalam pengkajian ilmu al-lughah. Sekian presentasi saya tentang materi ini, kurang lebihnya mohon maaf. Syukran jazilan ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.